Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Saya kaget melihat tampilan atau siaran video dari salah satu YouTuber Malaysia kalau tidak salah ini ya, yang berkunjung ke Bromo. Linknya yaitu Kidzone. Silahkan Anda bisa subscribe di Kidzone. Rombongan tamu yang bahasanya saya dengar berbahasa Malaysia ini menggunakan guide. Saya ingin kenal guide ini siapa dan jasanya dipakai oleh travel siapa, karena guide ini bercerita sejarah Tengger. Ceritanya salah, cerita di depan orang luar negeri lagi. Ini sangat-sangat buruk di dalam dunia pergaitan. Saya yakin kalau guide ini tidak punya lisensi. Kenapa? Saya juga seorang guide. Ini saya guide. Ini KTA saya. Dan ini lisensi saya. Setiap saya datang ke tempat lokasi orang, itu saya selalu mencari sumber referensi untuk menceritakan sejarah wilayah yang saya kunjungi. Tidak seperti guide satu ini ya, datang ke Bromo bercerita sejarah Tengger, tapi ceritanya salah besar. Juga menjadi seorang guide itu sangat pantang untuk menyinggung soal agama dan politik. Hati-hati, itu tidak boleh. Kalau Anda berlisensi ya, sama sekali tidak boleh. Mari kita dengar cerita keterangan dari guide yang datang ke Bromo dan bercerita sejarah Tengger dengan salah. Gunung paling tinggi itu namanya Gunung Semeru. Itu yang paling tinggi di Pulau Jawa, 3.800 lebih. Yang paling tinggi di Pulau Jawa. Kemudian itu bisa didaki 3 hari 2 malam biasanya. Itu aktif lagi? Sudah aktif, semuanya masih aktif. Masih aktif? Semuanya masih aktif. Kalau yang Semeru itu barusan erupsi. Januari, setiap Januari dia erupsi. Setiap Januari? Ya betul. Untuk terus sejarahnya, sejarah geografinya, Gunung Bromo dulu itu satu pegunungan api yang besar. Kemudian 1,5 juta tahun yang lalu dia meletus. Letusan pertama dia berakhir di membuat arah kawah sekarang menjadi desa Ngadisari di Pasuruan. Letusan kedua dia menjadi arah kawah di desa ini, tak kelihatan dari sini, namanya desa Cemorolawang ke sana itu. Letusan kedua. Letusan ketiga, nah ini di situ, itu yang besar tuh. Nah, yang besar dulu. Nah, letusan keempat ini Gunung Batok. Nah, Gunung Batok mati, letusan kelima sekarang jadi Bromo. Nah, karena ya umurnya itu tadi 1,5 juta tahun yang lalu sebenarnya. Meletus, lebih kecil lagi, meletus, kecil lagi, meletus, kecil lagi, dan akhirnya jadi Bromo. Oh, itu yang paling kecil Bromo? Ya, yang paling kecil sekarang itu Bromo, yang paling pendek itu. Itu memang sentiasa aktif? Betul. Oke, terus selanjutnya yang di bawah kita itu viewpoint King Kong. Itu yang ramai itu orang tuh. Ini yang ramai King Kong. Itu namanya viewpoint King Kong. Kita sekarang ada di viewpoint Pau. Sorry. Ini namanya viewpoint Pau. Yang paling tinggi itu Kak, di antena-antena, di bawah antena. Nah, itu viewpoint 1. Oh. Yang paling tinggi. Viewpoint 1, Pau, King Kong, di bawahnya ada Love Hill. Di bawah Love Hill ada namanya viewpoint Dinklage. Semuanya ini masuk penanjakan 1. Areanya, kawasannya masuk kota Pasuruan, Bandar Pasuruan. Nah, di bawah kita, di bawah sini, ini ada namanya penanjakan 2 atau viewpoint 2, atau kita biasa sebut dengan Seruni Point. Seruni Point, Cemorolawang yang sebelah sana ini masuk kawasan Probolinggo. Bukan Pasuruan, bukan Malang, tapi Probolinggo. Kemudian yang sebelah sana, yang bukit paling tinggi, itu namanya B29. B29 itu masuk kawasan Lumajang. Nah, B29 sampai ke sana itu, sampai lurus ke sana itu masuk kawasan Lumajang, bukan kawasan Probolinggo. Sini Pasuruan,
Probolinggo, Lumajang. Nah, kemudian tempat kita datang tadi sebelah sana, itu wilayahnya Kabupaten Malang. Nah, jadi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu ada di 4 kawasan. Pasuruan, sini Probolinggo, sebelah sana Lumajang, sebelah sana adalah Malang. Gitu, bagus ya. Oke, sekarang kawasannya. Kawasan sebelah sana, ini di sebelah kanannya Gunung Batok, itu kita sebut dengan Widodaren. Widodaren. Kenapa Widodaren? Karena di situ, di gunung yang ada garis-garisnya, itu ada gua kecil. Gua kecil, nah gua kecil itu di dalam gua ada mata air. Mata air yang selalu ada meskipun di musim kering. Dan itu disucikan oleh suku Tengger. Oh ya, belum sejarah suku Tengger ya nanti. Oke, nanti saya jelaskan. Nah, di dalam gua tadi ada sumber mata air yang selalu ada airnya, disebut dengan Widodaren, sumber Widodaren. Arti dari Widodaren adalah bidadari. Karena yang percaya bahwasanya siapa yang bisa masuk ke dalam gua kemudian ngambil airnya itu akan tetap cantik, muda, seksi seperti saya. Ya, artinya begitu. Rahasianya gitu. Widodaren atau bidadari. Oke, kemudian selanjutnya di bawah sini, yang di bawah awan itu nanti ada lautan pasir. Ini sampai sana, lautan pasir. Ada juga nanti puranya, tapi tak nampak dari sini, masih tertutup oleh awan. Sebelah sananya Gunung Bromo itu disebut dengan kawasan pasir berbisik. Nah, pasir berbisik. Selepas pasir berbisik disebut dengan kawasan savana. Savana, tempat kita tadi malam itu kita lewat situ, cuma tak nampak. Nah, gitu ya. Nah, di savana itu ada spot 3 favoritnya. Yang pertama adalah Bukit Teletubbies. Yang kedua adalah kayu viewpoint dari Teletubbies. Itu ada pokoknya gitu Kak, pokok yang tinggi. Nah, di situ kita biasanya camping di situ. Kemudian yang ketiga di Watu lupa saya. Watu Gede, di Watu Gede, situs Watu Gede. Nah, ini juga viewpoint juga. Nah, ini tadi semua adalah yang dalam kawasan Bromo. Oke, sekarang sejarahnya Gunung Bromo menurut budaya. Bromo itu diambil dari bahasa namanya Brahmana, Hindu. Ya. Nah, agama di sini adalah kepercayaan orang sini adalah Hindu. Hindunya Hindu Tengger, bukan Hindu Bali. Berbeda kepercayaan ya. Semuanya Hindu Tengger, Hindu Bali, kemudian Hindunya orang Kawi pun berbeda. Oke, Tengger ini dia ambil dari kata Joko Anteng dan Roro Seger. Zaman dahulu kala, ini masuk budaya. Zaman dahulu kala itu ada 2 orang laki-laki, satu orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Nah, mereka adalah pelarian daripada kerajaan Majapahit yang yang tidak mau masuk Islam. Mereka larinya ke sekitaran Gunung Bromo. Nah, gitu. Nah, ketika waktu itu Bromo ini masih berbahaya. Supaya tidak berbahaya, Brahmana itu mempunyai pandangan bahwasanya bila kita memasukkan 1 laki-laki dan 1 perempuan ke dalam kawah Bromo, maka Bromo tidak akan lagi berbahaya untuk orang di sekitarnya. Nah, 2 orang ini yang terpilih tadi adalah 1 yang laki-laki namanya Joko Seger. Joko itu artinya perjaka yang kuat, yang tangguh, ininya gitu. Perjaka itu laki-laki yang belum menikah. Ya. Kemudian Roro Anteng itu artinya perempuan yang cantik dan tenang dan gemulai. Nah, lemah lembut. Nah, macam. Jadi 2 orang ini mereka istilahnya sebagai dikorbankan untuk menenangkan Gunung Bromo supaya tidak berdampak negatif kepada masyarakat sekitar. Dan itu terbukti, Bromo tidak pernah berdampak negatif kepada masyarakat sekitar. Ya. Ya, nah makanya disebut dengan suku Teger. Diambil dari kata itu tadi. Roro Anteng dan Sego Teger. Nah, orang-orang yang ada di sini disebut dengan orang Tengger. Gitu ya. Oke, sudah? Ada yang mau ditayangkan? Ya, nggak tahu apa.
Ya, sudah paham ya tentang budayanya sama sejarah geografisnya ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Jadi jelaskan sejelas-jelasnya. Pada tahun berapa Bromo itu pertama kali meletus? Jangan asal sebut 1,5 juta tahun. Seandainya tamu turis yang Anda bawa itu pinter, lalu mereka bertanya, tahun berapa? Apa jawabmu? Jadi cari dulu referensi yang baik untuk bercerita tentang Bromo. Di awal guide ini menyebutkan nama yaitu Joko Anteng dan Roro Seger. Itu salah. Kemudian yang di bagian belakang guide ini bilang Roro Anteng dan Joko Seger dilempar ke kawah. Itu pun salah. Saya titip kepada seluruh guide yang akan membawa tamu berkunjung ke Bromo, cari dulu referensi yang benar. Itu cerita sejarah Tengger itu seperti apa. Baik cerita sejarah Tengger yang didukung oleh data ataupun sejarah Tengger yang diceritakan secara tutur tinular atau diceritakan dari mulut ke mulut. Karena sejarah Tengger itu ada sumber primernya. Pertama, itu Prasasti Tirtayase di wilayah Lumajang. Kedua, Prasasti Sapi Kerep di wilayah Probolinggo. Ada Prasasti Pananjakan 1 di wilayah Pasuruan. Lalu ada Prasasti Walendit di wilayah Malang. Jadi untuk para guide, bukan cuma yang guide yang ini ya, semua guide yang akan berkunjung ke Bromo dan akan bercerita tentang sejarah Bromo atau sejarah masyarakat Tengger, carilah dulu referensi yang benar itu bagaimana. Jangan salah bercerita. Itu sama dengan menjelekkan nama guide itu sendiri. Yang paling parah, bercerita di depan turis asing. Itu tidak benar dan merusak tatanan sejarah Probolinggo. Jadi pesan saya, hati-hati bercerita sejarah. Kalau kalian sebagai guide tidak tahu sejarah, mending tidak usah cerita sejarah. Cerita suasana Bromo itu bagaimana. Oke, terakhir saya berpesan hati-hati bercerita sejarah tentang wilayah saya, Probolinggo, Tengger, wilayah Probolinggo. Oke.